Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi sistem terdistribusi. Dari kelompok 8 itu ada 5 anggotanya. Yang pertama adalah Rahmatang, yang kedua Suryanti, yang ketiga Fajria Ramadhani Yusna, yang keempat nanti Muhammad Junaidi, dan yang kelima Muhammad Wiryandi Fadel. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu sistem terdistribusi. Definisi dari sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling terhubung, berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan cara mengirimkan pesan. Oke. Adapun contoh dari sistem terdistribusi itu sendiri yaitu internet, salah satu contohnya, kemudian intranet dan mobile computing. Mengapa sistem terdistribusi itu diperlukan? Yang pertama, sebagai performance. Jadi, sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Lalu yang kedua, distribution. Banyaknya aplikasi yang terlihat sehingga lebih baik jika dipisahkan dalam mesin yang berbeda, contohnya aplikasi perbankan dan komersial. Yang ketiga ialah reliability, yaitu jika terjadi kerusakan pada suatu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem tersebut. Dan yang selanjutnya, incremental growth, yaitu mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Dan selanjutnya, communication, yaitu menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Lalu sharing data, yaitu ada resource. Resource itu adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam suatu jaringan komputer. Meliputi hardware, juga software dapat terlibat dalam itu sendiri. Sistem terdistribusi itu sendiri ada yang pertama internet, dan ini adalah salah satu contohnya. Lanjut, karakteristik dari internet itu sendiri sangat besar dan heterogen. Terus enable email, file transfer, multimedia, dapat berkomunikasi dengan www dan lain-lainnya, buka tutup, connect internet via backbones dengan user-user yang berada di rumah via modem ISP. Yang kedua yaitu intranet. Ini salah satu contoh gambarannya. Lalu karakteristik dari intranet itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, beberapa LANs terhubung oleh backbones. Kemudian enables info flow with organization. Pelayanannya menyediakan email, file, print servers, dan lain-lain. Kemudian sharing connect ke internet via router. Lalu keluar masuknya komunikasi diproteksi oleh firewall. Terus yang ketiga yaitu portable dan penanganan perangkat. Ini gambarannya. Lalu mobile dan ubiquitous computing. Ada dua, yaitu wireless LAN, yaitu koneksi untuk perangkat portable seperti laptop, PDA-S, mobile phone, video, dan lain-lainnya. Kemudian dengan WAP, yaitu wireless application protocol. Terus yang kedua yaitu home internet. Itu device embedded server dan web browser. Ini contoh dari web server itu sendiri, kemudian ini browser. Lalu www, World Wide Resource Sharing over Internet. Lalu based on teknologi, dan yang ketiga open system. Karakteristik dari sistem terdistribusi itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, no global clock, yaitu sulit mensinkronisasikan waktu dari seluruh komputer yang terlibat, dan hal tersebut berpengaruh pada pengiriman pesan, seperti saat beberapa proses berebut ingin masuk. Lalu yang kedua itu independent failure, yaitu setiap komponen dapat mengalami kegagalan, namun komponen lain tetap berjalan dengan baik. Dan yang ketiga itu concurrency of components, yaitu beberapa pemakai mengakses
suatu data secara bersamaan. Dan model sistem terdistribusi itu yang pertama client-server model. Seperti ini. Model client-server adalah sistem yang terdiri dari kumpulan, yaitu kumpulan-kumpulan proses disebut dengan server, lalu memberikan layanan kepada user yang disebut sebagai kliennya. Klien adalah proses akses data melakukan proses pada komputer lain. Sedangkan untuk server, proses pengatur data, dia sebagai pengatur data, kemudian proses mengatur resource-nya, lalu proses komputasinya, dan interaksinya itu invocation atau result, hasil. Karakteristik dari client server yaitu yang pertama, service menyediakan layanan terpisah yang berbeda. Kemudian dari source resort, itu server dapat melayani beberapa klien pada saat yang sama. Pada saat bersamaan dia dapat melayani kliennya. Kemudian asymmetrical protocol, yaitu antara klien dan server merupakan hubungan one to many, dari satu ke banyak. Ya. Terus mix and match, yaitu dia tidak berpengaruh pada platformnya. Kemudian encapsulation of service, yaitu pesan memberitahukan server apa yang akan dikerjakan. Lalu transparency location, yaitu proses server dapat ditempatkan pada mesin yang sama atau terpisah dengan proses kliennya. Lalu message based exchange, yaitu antara klien dan server berkomunikasi dengan mekanisme pertukaran pesan. Lalu scalability, yaitu sistem klien atau server dapat dimekatkan baik secara vertikal maupun dengan cara horizontal. Lalu integrity, yaitu kode dan data server diatur secara terpusat, sedangkan pada klien tetap pada komputer itu sendiri. Lalu yang kedua itu model multiple server model, yaitu dia servernya disediakan oleh beberapa server, kemudian contohnya sebagian besar layanan web komersial diterapkan pada model seperti ini. Lalu proxy server model, yaitu dia menyediakan hasil copy atau aplikasi dari resource yang diatur oleh server lainnya. Kemudian proxy server dapat diletakkan pada setiap klien atau dapat dipakai bersamaan oleh beberapa klien. Tujuannya itu untuk meningkatkan performance dan availability dengan mencegah frekuensi akses pada servernya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mobile coder, yaitu kode yang berpindah dan dijalankan pada komputer yang berbeda, contohnya applet seperti ini. Kemudian mobile agent model. Agent adalah sebuah program yang berpindah, termasuk data ataupun kodenya berpindah dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan jaringan. Lalu alternatif yang digunakan untuk mengambil informasi itu yaitu dengan menggunakan remote invocation. Contohnya itu digunakan untuk install dan memelihara software pada komputer dalam satu organisasi. Lalu peer process. Ini adalah bagian dari model sistem terdistribusi, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Pola komunikasi yang digunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Peer-to-peer itu merupakan model yang paling biasa digunakan untuk model ini. Kelebihan dan kelemahan dari sistem terdistribusi itu sendiri, yang pertama, kelebihannya mengatasi masalah beban kerja pada komputer pusat. Yang kedua, biaya komunikasinya berkurang. Terus yang ketiga, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil pada keseluruhan sistemnya. Yang keempat, yaitu menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasikan sistem itu tersendiri. Yang kelima, fasilitas lokalnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Dan yang ketujuh ialah susunan sistem bisa disesuaikan dengan polanya. Dan kekurangannya itu ada beberapa juga. Yang pertama, dibutuhkan biaya yang cukup besar, lalu boros dalam sistem terdistribusinya, dan
proses datanya itu agak lambat, lalu membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan pada kerja pada komputer lokal. Lalu tantangan sistem terdistribusi. Yang pertama, keheterogenan komputer atau biasa disebut dengan heterogeneity. Yang kedua, keterbukaan atau biasa disebut dengan openness. Yang ketiga, keamanan yaitu security. Yang keempat, scalability. Yang kelima, penanganan kegagalan atau biasa disebut dengan failure handling. Yang keenam, concurrency of component. Dan yang ketujuh itu transparansi. Yang pertama, keheterogenan ialah suatu sistem terdistribusi dapat dibangun dari berbagai network, operasi sistem, hardware, dan programming language yang berbeda. IP dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan dalam jaringan, middleware untuk mengatasi perbedaan jaringan. Yang kedua adalah keterbukaan. Poin-poinnya itu ada berapa. Yang pertama, mendukung extensibility. Yang kedua, setiap komponen memiliki antarmuka interface yang dipublish ke komponen lainnya. Lalu yang ketiga, perlu integrasi berbagai komponen yang dibuat oleh programmer ataupun vendor yang berbeda. Lalu yang tantangan yang ketiga yaitu keamanan. Poin-poinnya itu yang pertama, share resource dan transmisi informasi rahasia perlu dilengkapkan dengan enkripsi. Lalu yang kedua, cegah denial of service. Yang keempat yaitu scalability. Penambahan pemakai membutuhkan penambahan resource yang konstan. Lalu cegah bottleneck, yaitu kinerja suatu komputer harus seimbang antar komponennya. Jika diperlukan, kita harus menggunakan replikasi. Lalu yang kelima yaitu penanganan kegagalan, yaitu setiap proses di mana komputer atau jaringan dapat mengalami sebuah kegagalan secara independen. Lalu komponen lainnya harus berjalan dengan baik, dan kegagalan sistem terdistribusi perbankan pada kantor cabang. Yang keenam itu konkurensi, di mana permintaan penggunaan resource bersamaan dengan multiple usernya. Lalu setiap resource harus aman di lingkungan multiple user. Yaitu transparansi, di mana bagi pemakai keberadaan beberapa komponen tampak sebagai satu sistem saja. Lalu dari transparansi itu ada beberapa poin-poinnya. Yang pertama yaitu akses transparansi, yaitu di mana local and remote resource dapat diakses dengan operasi yang sama. Dan yang kedua yaitu location transparansi, yaitu resource dapat diakses tanpa tahu di mana lokasinya itu berada. Bagaimana mengenai hyperlink dan URL? Konkurensi transparansi, yaitu beberapa proses dapat sama-sama menggunakan suatu resource tanpa harus saling berinterferensi. Tapi bagaimana jika beberapa pemakai secara bersamaan akan mengubah suatu berkas? Nah, replication transparansi, yaitu pemakai maupun programmer aplikasi itu tidak perlu mengetahui adanya replikasi resource, yaitu dapat meningkatkan kehandalan dan untuk kinerja kerjanya. Yang ketiga itu failure transparansi, yaitu pemakai dan pemrogramer aplikasi dapat menyelesaikan tugasnya walaupun ada kegagalan dalam hardware ataupun softwarenya. Mobility transparansi, yaitu resource dan klien dapat berpindah tanpa mempengaruhi operasi pemakai ataupun programnya. Lalu performance transparansi, yaitu sistem dapat dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan unjuk kerjanya sejalan dengan perubahan beban sistemnya. Yang selanjutnya yaitu scaling and transparansi, yaitu sistem dan aplikasi mudah bertambah luas tanpa perubahan struktur sistem dan algoritma aplikasi tersebut. Ya, sekian dari presentasi kami tentang sistem terdistribusi sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.